Halo Footballaholic, kembali lagi di Story Football Channel. Seperti biasa, kami akan membawakan info seputar dunia sepak bola, tentunya untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Didier Drogba bakal dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Chelsea. Namun, nama Didier Drogba lebih harum dalam sejarah Pantai Gading. Sebab, Didier Drogba adalah juru damai di Pantai Gading. Drogba lahir di Abidjan, Pantai Gading. Namun, pada usia 5 tahun, orang tuanya mengirim dia ke Perancis. Drogba kemudian hidup bersama sang paman, Michael Goba, seorang pemain sepak bola. Dari situlah, jalan karir Didier Drogba dirintis. Tidak mudah, Drogba datang ke Prancis seorang diri pada usia 5 tahun. Orang tuanya tidak bisa mengantar. Uangnya hanya cukup untuk membayar tiket pesawat untuk Drogba. Drogba sempat pulang ke Pantai Gading karena tidak betah di Prancis. Namun, situasi pelik. Pantai Gading dilanda krisis ekonomi dan keluarganya kesulitan finansial. Tidak ada pilihan lain. Goba kembali membawa Drogba ke Prancis. Drogba datang ke Prancis tidak untuk bermain sepak bola seperti sang paman. Orang tuanya ingin Drogba fokus belajar. Keinginan tersebut dipenuhi. Drogba mendapat gelar sarjana akuntansi di Universitas Le Mans. Drogba tidak pernah lupa dengan sepak bola, tetapi tidak pernah serius meniti karir. Semua berubah setelah dia berusia 21 tahun. Setelah lulus kuliah, punya istri, dan mendapatkan anak pertama, yakni Ishak. Kelahiran Ishak menjadi titik balik bagi saya. Sejak saat itu, saya mulai membulatkan tekad. Setelah itu, Drogba fokus ke sepak bola. Dia mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Le Mans pada 1999. Musim pertamanya berjalan mulus, di mana Drogba mampu mencetak 7 gol dari 30 pertandingan. Drogba pindah ke Guingamp pada 2002. Performanya begitu bagus. Pada musim 2002-2003, Drogba mencetak 17 gol dari 34 laga di Ligue 1 dan membawa Guingamp berada di posisi ke-7 klasemen akhir. Drogba menjadi bintang baru di Ligue 1. Guingamp yang membelinya 1,7 miliar. Untung besar. Sebab Marseille membelinya dengan 107 miliar. Marseille kelak juga bakal untung besar dari transfer Drogba. Baru satu musim di Marseille, Drogba sudah pindah klub. Setelah mencetak 19 gol di Ligue 1 dan 5 gol di Liga Champions. Chelsea membeli Drogba dengan harga 669 miliar pada 2004. Drogba pun memulai karir emasnya di Stamford Bridge. Drogba menjadi bagian penting dalam proyek yang disusun Roman Abramovich di Chelsea. Drogba memberikan 4 gelar Premier League untuk The Blues. Drogba mencetak 164 gol untuk Chelsea, menjadi pemain nomor 4 dengan gol paling banyak dalam sejarah klub. Drogba hanya kalah dari Kerry Dixon 193 gol, Bobby Tambling 202 gol, dan Frank Lampard 211 gol. Ambisi besar Roman Abramovich bersama Chelsea adalah menjadi penguasa Eropa, menjadi juara Liga Champions. Setelah gagal pada final edisi musim 2007-2008, kalah dari MU, Chelsea juara pada 2011-2012. Pada laga final, Chelsea berjumpa Bayern Munchen. Laga digelar di Allianz Arena, stadion baru yang menjadi markas Munchen. Die Roten punya ambisi besar, mengukir rekor dan berpesta di markas barunya. Thomas Müller membobol gawang Peter Cech pada menit ke-83. Fans Munchen siap berpesta. Sedangkan bayangan kegagalan di final Moskow dirasakan fans Chelsea. Namun, Drogba datang di waktu yang tepat. Drogba mencetak gol usai menyambut umpan Juan Mata 2 menit sebelum laga usai. Drogba membuat Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1. Drogba membawa Chelsea ke babak tambahan
lalu adu penalti. Sang bomber menjadi penendang kelima. Drogba menendang penalti, usai Bastian Schweinsteiger gagal. Andai gol, maka Chelsea gagal juara Liga Champions. Lalu, Drogba menjalankan tugas dengan sempurna. Gelar itu sekaligus menjadi kado perpisahan Drogba dengan Chelsea. Drogba kemudian pindah ke Shanghai Shenhua dan Galatasaray. Lalu, kembali lagi ke Chelsea pada musim 2014-2015 dan memberikan gelar Premier League. Setelah itu, Drogba pindah ke Amerika Serikat dan pensiun pada 2018 lalu. Drogba dewasa, kemudian mampu menjadi juru damai dan pemersatu Pantai Gading dari Perang Saudara. Drogba melakukan apa yang tidak bisa diwujudkan para politisi, bahkan pemimpin Pantai Gading. Lewat sepak bola, dia membawa damai ke negaranya. Karir gemilang Drogba bersama Chelsea menjadi kebanggaan bagi warga negara Pantai Gading. Hebatnya, Drogba juga menularkan kisah suksesnya di Chelsea ke timnas Pantai Gading. Drogba pun menjadi figur yang populer di negaranya. Salah satu momen terbaik terjadi saat Drogba mampu membawa Pantai Gading ke Piala Dunia 2006 di Jerman. Pantai Gading lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali setelah menang 3-1 atas Sudan di kandang sendiri. Pantai Gading riuh, sepak bola di atas segalanya. Politik dan perang kemudian dilupakan. Perang sipil berhenti. Presiden Laurent Gbagbo dan pemberontak mengakhiri perang. Semua berkat sepak bola, berkat Drogba. Dari ruang ganti, di tengah pesta dan sukacita pemain dan supporter Pantai Gading, Drogba mencatatkan namanya dalam sejarah Pantai Gading. Drogba membuat pesan heroik untuk meminta perang dihentikan dan bersiap menyambut Piala Dunia. Lelaki dan perempuan Pantai Gading, dari utara, selatan, tengah, dan barat, kami membuktikan hari ini bahwa semua warga negara Pantai Gading dapat hidup berdampingan dan bermain bersama-sama dengan tujuan bersama untuk lolos ke Piala Dunia. Kami berjanji kepada Anda bahwa perayaan ini akan menyatukan orang-orang. Hari ini kami memohon kepadamu dengan berlutut. Satu negara di Afrika yang begitu kaya tidak boleh rusak karena medan perang. Tolong taruh senjatamu dan mengadakan pemilu. Kami ingin bersenang-senang, jadi berhentilah menembakkan senjatamu. Pesan Drogba di atas yang kemudian mengubah sejarah Pantai Gading. Pesan dari lapangan, dari seorang yang ingin bermain sepak bola dengan tenang, dari seorang kapten, dari seorang juru damai. Bagi Drogba, sepak bola lebih dari sekedar permainan. Sepak bola adalah corongnya untuk bicara perdamaian dari lapangan hijau. Drogba tidak pernah berhenti menyampaikan pesan damai untuk elit politik di Pantai Gading. Tim nasional sangat berarti bagi negara ini. Saya rasa bahwa saat ini sepak bola adalah satu-satunya alat pemersatu Pantai Gading. Dan saya benar-benar memperhatikan perkataan saya ini.